Dalam pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor pada Senin 24 Oktober kemarin, Perdana Menteri Palestina Muhammad Shtayyeh mengharapkan dukungan Indonesia atas tindakan yang dilakukan Israel terhadap negaranya. PM Shtayyeh dalam pernyataannya menjelaskan tindakan aparat Israel yang telah membuat lebih dari 170 orang meninggal dunia dan ribuan lainnya dipenjara serta terluka. Lebih lanjut, katakan Shtayyeh, hingga kini upaya pencaplokan terhadap wilayah Palestina untuk permukiman masih terus dilakukan oleh Israel. Menurut Shtayyeh, upaya tersebut dapat menghalangi tercapainya solusi dua negara. PM Shtayyeh mengungkapkan pembicaraannya dengan Jokowi juga membahas dan mendengarkan sejumlah hal yang penting tentang kesatuan bangsa-bangsa Palestina untuk menghentikan perpecahan di dalam negeri. Dalam kesempatan tersebut, pria berusia 64 tahun itu juga berharap agar Indonesia menyampaikan pesan dukungan terhadap Palestina di KTT G20 yang akan digelar di Bali pada November mendatang. Sementara itu, Presiden Jokowi dalam keterangannya menyatakan bahwa Indonesia mendukung Palestina menjadi anggota penuh di PBB. Menurut Jokowi, Indonesia dan Palestina memiliki kedekatan. Terlebih Palestina adalah termasuk negara mengakui kemerdekaan Indonesia. Adapun selain menggelar pembicaraan bilateral, Indonesia dan Palestina juga menandatangani MOU teknik kooperasi pengelolaan obat dan makanan. Penandatanganan itu diwakili oleh Menteri Kesehatan Palestina dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Selain itu, kedua negara juga menekan MOU Humanitarian Aid dalam penanganan COVID-19. Yang Mulia Perdana Menteri Shtayyeh, ahlan wa sahlan. Selamat datang di Jakarta, selamat datang di Indonesia. Ini merupakan kunjungan resmi yang pertama Yang Mulia Shtayyeh ke Indonesia sebagai Perdana Menteri. Indonesia dan Palestina adalah sahabat dekat. Palestina adalah salah satu negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Indonesia juga secara konsisten terus mendukung perjuangan bangsa Palestina. Dalam pertemuan tadi ada beberapa hal yang kita bahas. Yang pertama, kesatuan dan perjuangan bangsa Palestina. Dunia saat ini sedang menghadapi tantangan yang luar biasa dan tantangan lama, yaitu penyelesaian masalah Palestina belum juga berhasil diselesaikan secara damai dan adil. Dukungan internasional terhadap perjuangan Palestina perlu terus didorong, dan saya tekankan pentingnya kesatuan di antara bangsa Palestina. Sejarah Indonesia menunjukkan bahwa kesatuan Indonesia lah yang membawa Indonesia dapat merebut kemerdekaan. Oleh karena itu, proses rekonsiliasi perlu terus didorong, dan Indonesia siap memfasilitasi rekonsiliasi faksi-faksi yang ada di Palestina. Saya juga menyampaikan dukungan Indonesia agar Palestina menjadi anggota penuh di PBB. Yang kedua, terkait kerjasama ekonomi. Saya gembira perdagangan kedua negara terus meningkat. Pada Januari sampai Juli tahun 2022 naik 21,28% dibanding tahun lalu. Indonesia telah memberikan fasilitas unilateral berupa pembebasan biaya masuk untuk kurma dan zaitun dari Palestina ke Indonesia, dan akan diteruskan nanti untuk produk-produk yang lain dari Palestina. Ini merupakan bentuk lain dukungan Indonesia kepada Palestina, dan Indonesia berharap kerjasama ekonomi dapat terus ditingkatkan di masa-masa yang akan datang.